Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Leri Surya Puspita Zilwatunisa dari kelas Ekonomi Syariah F. Saya di sini akan membahas tentang resiko operasional. Saya di sini akan membahas tentang definisi resiko operasional. Dari definisi resiko operasional sendiri adalah resiko yang pada umumnya berasal dari masalah internal perusahaan. Resiko terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Yang kedua, ada bentuk-bentuk resiko operasional. Adapun beberapa faktor yang mampu memberi pengaruh pada terbentuknya operasional risk. Yang pertama ada resiko pada komputer. Resiko pada komputer bisa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Oleh karena itu, ada beberapa resiko yang diperkirakan akan timbul dalam bidang komputer. Yang pertama, terjadinya perusahaan data-data komputer karena faktor diserang oleh virus. Yang kedua, komputer adalah teknologi yang selalu mengalami perubahan terutama pada setiap program yang ditawarkan. Yang ketiga, komputer adalah masuk dalam kategori IT yang memiliki nilai pasar yang tinggi, sehingga setiap pergantian perangkat komputer dan biaya tenaga ahlinya selalu saja membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kedua, ada kerusakan maintenance pabrik. Resiko yang harus ditanggung oleh industri jika mengalami kerusakan maintenance pabrik adalah terhentinya aktivitas produksi selama sesaat, biaya servis mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya, dan biaya penggantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik. Jika ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, ada beberapa resiko dalam bidang kecelakaan yang akan dialami oleh suatu perusahaan, yaitu bila kecelakaan kerja sering terjadi dan sering mendapat sorotan dari pihak jurnalistik, maka ini bisa berakibat pada turunnya reputasi perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis. Keempat, ada kesalahan dalam pembukuan secara manual atau manual risk. Resiko dalam bidang pembukuan secara manual terjadi karena proses penyusunan pembukuan akan berlangsung dengan waktu yang lama, sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien dan efektif. Yang kelima, ada kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Risiko ini timbul pada saat kesepakatan dalam setiap pembelian barang tidak diikuti dengan perjanjian bahwa barang bisa ditukar kembali dan kesepakatan yang lainnya. Pada saat kesepakatan tidak dibuat, maka perusahaan harus menanggung risiko kerugian. Yang keenam, pegawai outsourcing. Saat perusahaan menerima pegawai yang bersifat outsourcing, maka ada risiko yang harus ditanggung, yaitu rahasia perusahaan kemungkinan akan diketahui oleh pihak luar ketika ia tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketujuh, globalisasi dalam konsep dan produk. Untuk menerapkan konsep global, perusahaan harus cepat melakukan adaptasi dalam menyesuaikan setiap perubahan sekarang ini dengan kondisi realita perusahaan. Solusi penerapan yang harus diterapkan adalah berpikir, merencanakan, dan merealisasikan semua aktivitas usaha. Yang ketiga adalah pengukuran risiko operasional. Menurut Mampu, salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi. Yang pertama ada frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Yang kedua, tingkat keseriusan, kerugian, atau impak dari risiko tersebut.
Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi risiko, semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan atau actual return, dengan asumsi risiko dan return atau pengembalian bersifat linear. Dari gambar tersebut bisa diterangkan bahwa ada ER itu adalah expected return atau keuntungan yang diharapkan. Yang kedua ada O atau 0 itu standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku di sini sering diartikan dengan tingkat risiko, yaitu semakin besar simpangan bakunya, maka semakin besar tingkat risiko yang akan terjadi. Dari gambar tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat suatu hubungan kuat antara ER dan 0 atau O, di mana setiap titik-titik dan wilayah tersebut dapat kita jelaskan. Yang pertama ada posisi 1. Posisi 1 adalah di mana ER berada di posisi yang tertinggi dan simpangan baku juga berada di posisi yang tertinggi, dalam artian semakin tinggi pengharapan pada ER, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya simpangan baku. Yang kedua, posisi 2 adalah di mana ER berada pada posisi rendah dan simpangan baku berada pada posisi yang tinggi, atau dengan kata lain, ER dan simpangan baku bersifat tidak searah atau non-linear. Yang ketiga ada posisi 3 adalah di mana ER berada pada posisi rendah dan simpangan baku juga berada pada posisi yang rendah, atau dengan kata lain, ER dan simpangan baku bersifat searah atau linear. Yang keempat ada posisi 4 adalah di mana ER berada pada posisi tinggi dan simpangan baku berada pada posisi rendah, atau dengan kata lain, ER dan simpangan baku bersifat tidak searah atau non-linear. 5 ada posisi M. Posisi M adalah posisi yang dianggap sebagai titik yang paling optimal untuk kondisi ER dan simpangan baku. Jika pihak manajemen dan para komisaris perusahaan atau para pemegang saham menginginkan kondisi yang stabil dalam artian safety position, maka sebaiknya memilih posisi titik M saja. Yang keempat, ada biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup. Yang pertama ada menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang akan dihadapi. Yang kedua, memperhitungkan beberapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Yang keempat, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk. Yang kelima, ada risiko operasional dan modal kerja. Pengertian dari modal kerja sendiri ataupun working capital adalah modal kerja merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya, di mana setiap pengeluaran yang dilakukan tersebut dicatat dan dibukukan secara terperinci. Tujuan dari dibukukannya pengeluaran secara terperinci ada 3. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan dan sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan bagi seorang investor. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat prediksi dalam memperkirakan berbagai kebutuhan perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk melihat kondisi perusahaan dalam menjalankan aktivitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dalam kata-kata, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.